Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Saputra. Saya akan melanjutkan PKM kami kemarin yang berjudul Rancang Bangun Alat Pemanggang dengan Sistem Kendali Jarak Jauh untuk Meningkatkan Produktivitas. PKM ini diusulkan oleh Rizky Maulana, Yanodi Prasetyo, dan Wahyu Saputra. Jadi di sini saya akan melanjutkan dan mempresentasikan tentang bab 3.4. Di dalam bab 3 terdapat tahap pelaksanaan. 3.1 Tahap persiapan atau perencanaan. Tahap persiapan atau perencanaan merupakan mempersiapkan usaha seperti workshop untuk perakitan alat dan membuat sebuah program. Dalam pembuatan alat pemanggang otomatis dengan sistem kendali jarak jauh ini, terdapat alat dan bahan serta metode pembuatan. Alat yang pertama ada las listrik, gerinda, bertangan, laptop, dan Arduino. Selanjutnya ada bahan. Yang pertama ada besi, kedua ada besi as, 3 puli, 4 belt, nomor 5 motor listrik, yang ke-6 blower, yang ke-7 LCD, yang ke-8 sensor suhu DS18B20, yang ke-9 adalah relay. Selanjutnya 3.2 yaitu studi literatur. Yang pertama, metode studi literatur dilakukan dengan mencari referensi dari kajian terdahulu yang menjadi dasar penelitian dan buku serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan perencanaan pada penelitian ini. Studi literatur dilakukan juga untuk memahami secara teoritis yang berkaitan dengan perangkat otomatis sistem panggangan dan memanfaatkan sensor suhu untuk ruang kabinet bahan bakar. Yang kedua, observasi. Metode observasi dilakukan dengan meninjau langsung ke lapangan tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan proses pemanggangan dengan cara manual atau tradisional. Yang ketiga, perancangan. Metode perancangan dilakukan dengan perancangan sensor suhu DS1820, perancangan sensor massa load cell, perancangan keypad, perancangan LCD, perancangan relay, dan perancangan mekanik pada perangkat. Yang keempat, pengujian. Metode pengujian dilakukan untuk mendapatkan data melalui perangkat yang telah dirancang. Selanjutnya ada 3.3 prinsip kerja alat. Yang pertama, perancang sistem terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian input terdiri dari sensor massa load cell, sensor suhu DS18B20, keypad. Bagian proses terdiri dari Arduino Mega 2560 dan output terdiri dari relay, LCD, pemanas, dan kipas pendingin. Selain bagian utama, perangkat ini terdapat pula perangkat keras penunjang yaitu adaptor dan step down. Perangkat tersebut memiliki fungsi khusus untuk mengoptimalkan kerja sistem pada perangkat yang telah dirancang. Yang kedua, cara perangkat kerja. Cara perangkat kerja pada penelitian ini dimulai dengan menganalisasi port microcontroller Arduino. Kemudian mikrokontroler akan melakukan proses pembacaan parameter pada sensor suhu dan massa yang telah berhubungan dengan Arduino Mega 2560. Mikrokontroler akan selalu membaca sensor selama alat dijalankan dan hasil pembacaan sensor akan ditampilkan pada LCD. Nilai dari pembacaan sensor akan digunakan untuk mengontrol kipas pendingin dan pemanas pada kabinet. Hasil dari pembacaan sensor suhu DS1820 digunakan untuk mengontrol kipas pendingin dan pemanas pada saat proses pemanggangan berjalan. Yang ketiga, perancangan sensor DH22 berfungsi sebagai pendeteksi suhu. Ketika arang mulai dibakar, maka suhu di ruang kabinet akan meningkat. Sensor ini akan membaca suhu dan kelembapan ruang kabinet tersebut dan mengirimkan data analog ke Arduino Uno untuk diproses menjadi data digital. Setelah itu diteruskan oleh blower. Yang keempat, blower. Blower adalah perangkat pengendali suhu yang dikontrol oleh Arduino Uno sebagai mikrokontroler. Blower akan bekerja apabila suhu dan ruang kabinet melebihi 180 derajat Celcius agar matang dengan sempurna. Blower ini dikendalikan oleh drive relay yang bekerja sesuai dengan data suhu yang diinput ke Arduino Uno oleh DHT22. Setelah itu ditampilkan melalui display. Yang kelima, display. Display adalah perangkat monitoring suhu yang dibaca oleh DHT22. Display ini menggunakan LCD 16x2 sebagai perangkat monitoring. Display tidak dapat membaca data analog. Oleh karena itu dibutuhkan Arduino Uno sebagai device pengolah data
kita untuk merubah data analog dari sensor DHT22 menjadi data digital. Yang keenam, motor DC. Motor DC adalah perangkat penggerak panggangan yang dikendalikan oleh driver relay yang terhubung pada Arduino. Perangkat ini bertujuan untuk pemanggang bergerak dan membalik dengan otomatis untuk mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya, 3.4 pengujian dan evaluasi alat. Yang pertama ada pengujian Arduino Mega 2560. Pengujian Arduino dilakukan untuk mengetahui apabila source kode program yang digunakan pada Arduino dapat memproses data hasil pembaca sensor bekerja dengan baik. Buat seri Arduino Mega 2560 sebelum mengupload program keseluruhan ke Arduino. Terlebih dahulu harus menentukan board dan port yang digunakan pada perangkat lunak Arduino. Pada pengujian ini menggunakan pilihan board Arduino Mega 2560 dan port COM4. Hal ini dilakukan agar perangkat lunak Arduino dapat mendeteksi jenis Arduino yang digunakan berdasarkan hasil pengujian pada perangkat lunak Arduino. Program berhasil diupload ke perangkat keras Arduino selama 20 detik. Lamanya proses upload dipengaruhi oleh besarnya data yang akan diupload. Perubahan nilai pembaca sensor yang akan dikirim pada LCD membutuhkan delay atau waktu jeda sekitar 0,5 detik. Respon Arduino terhadap relay dan indikator relay sekitar 0,3 detik. Hal tersebut sesuai dengan program yang dibuat. Dalam menampilkan nilai pembacaan sensor ke LCD berjalan lancar tanpa adanya tambahan waktu. Pengujian Arduino Mega 2560 menggunakan salah satu sensor load cell yang berfungsi untuk menguji Arduino Mega 2560 bisa bekerja dengan baik atau tidak. Selanjutnya pengujian sensor DS18B20. Sensor suhu DS18B20 ini berfungsi untuk mendeteksi suhu pada ruang kabinet bahan bakar. Pembacaan sensor suhu DS18B20 akan diproses oleh Arduino Mega 2560 dan output dari sensor suhu DS1820 untuk mengendalikan pemanas dan kipas pendingin melalui relay. Pengujian sensor suhu ini dilakukan untuk mengetahui apakah sensor dapat bekerja dengan baik dan sesuai perancangan yang telah dibuat. Perangkat pembanding sensor suhu dilakukan dengan menggunakan termometer digital. Untuk mengetahui ketepatan pembacaan suhu, maka nilai pembacaan suhu DS1820 dibandingkan dengan nilai pembacaan termometer digital dalam rentang waktu yang sama. Hasil dari pengujian nilai sensor suhu DS1820 dengan alat ukur termometer secara visual. Pada pengujian yang dilakukan pengukuran suhu dari termometer lebih tinggi dibandingkan dengan pengukuran sensor suhu DS18B20. Selanjutnya yaitu bab 4, perencanaan biaya. 4.1 Anggaran biaya. Adapun total jumlah anggaran yang dibutuhkan dari peralatan penunjang, bahan habis pakai, perjalanan dan lain-lain. Seperti terlihat pada tabel 4.1. Tabel 4.1 Rancangan anggaran biaya. Jenis pengeluaran. Yang pertama peralatan penunjang, yaitu sebesar Rp3.775.000. Yang kedua bahan habis pakai Rp5.050.000. Yang ketiga biaya operasional Rp1.900.000 dan lain-lain Rp1.800.000. Jadi jumlah keseluruhan dari anggaran biaya ini yaitu sejumlah Rp12.525.000. Selanjutnya 4.2 Jadwal kegiatan. Agar pelaksanaan PKMKC ini berjalan dengan baik, berikut kegiatan yang dilaksanakan selama 4 bulan dengan pembagian kegiatan seperti pada tabel 4.2. Jadi untuk jadwal kegiatan, pada bulan yang pertama kita melakukan observasi, wawancara, studi literatur, analisa keutuhan sistem atau model, dan perancangan. Untuk bulan yang kedua, kita akan melanjutkan wawancara, analisa keutuhan sistem atau model, perancangan, dan proses pembuatan. Di bulan ketiga, kita akan melanjutkan proses pembuatan, implementasi program, pembuatan prototipe, dan pengujian sistem. Di bulan yang keempat, kita akan melanjutkan kegiatan pembuatan prototipe, pengujian sistem, evaluasi sistem, dan pembuat laporan. Jadi mungkin itu presentasi dari saya.
untuk bab 3 dan 4. Mungkin untuk kesalahan-kesalahan bisa langsung di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.